ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Amma ba'd, lebih dahulu yang kami hormati dan muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para orang-orang tua kami, saudara hadirin, kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekalian rahmat, karunia, anugerah yang disampaikan kepada kita dengan tiada putus-putusnya. Allah sampaikan kita Bapak Ibu kepada keinginan, hajat, niat dan cita-cita kita. Meskipun di dalam menjalani kehidupan berulang kali kita dipertemukan dengan ujian, cobaan, seiring dengan itu Allah datangkan pula jalan keluar, kemudahan, tolongan. Ada saatnya kita dipertemukan dengan orang-orang yang punya kemudahan untuk memberikan jalan itu ke kita. Padahal menurut kita sebenarnya sudah sangat sulit, tapi menurut orang lain sangat mudah. Bahkan Allah datangkan ke dalam ruang berpikir kita petunjuk, hidayah. Sebenarnya Bapak Ibu, bukan kita yang hebat berpikir, bukan ilmu kita yang tinggi, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang sayang sama kita. Tidak sedikit orang Bapak Ibu dikarenakan berbagai kemudahan yang dia dapat dalam hidup, sampai dia ke tujuannya, begitu sampai ke tujuannya lupa diri. Kenapa mereka lupa diri? Merasa kalau dia sebenarnya yang hebat itu. Bertemu dengan orang yang belum seberhasil dia, muncul sikap sepele. Datang sikap merendahkan. Bahkan menganggap mereka tidak sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ada kalanya Allah mendatangkan ujian ke kita dengan berbagai kesulitan. Ada kalanya Allah datangkan kepada kita ujian dengan berbagai kesuksesan, kebahagiaan. Tapi sesungguhnya Bapak dan Ibu, ini semua tidak lebih dari ujian, cobaan Allah datangkan ke kita. Apakah kita menjadi orang yang sabar, bersyukur, atau justru sebaliknya tidak sabar dan justru membesar diri? Karenanya Bapak dan Ibu jangan pernah lupa, sekecil apapun nikmat dan anugerah itu, maka syukuri. Sekecil apapun cobaan, ujian dan datangnya berbagai kesulitan itu, bersabar, tawakal, dan tetap berikhtiar. Selanjutnya Bapak Ibu, mari senantiasa memperbanyak ucapan sholawat dan salam. Kita sampaikan ke hari raya junjungan kita yang mulia, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari nanti Bapak Ibu, di hari yang tidak lagi dapat dibanggakan jabatan, kedudukan, bahkan kekuasaan. Di hari yang nanti tidak lagi dapat menolong anak, saudara, bahkan jiran, tetangga, dan karib kerabat. Di hari yang tidak lagi nanti ada tempat bernaung, berlindung, kecuali naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang besar itu nanti Bapak Ibu, kita sangat-sangat mengharapkan syafaat, pertolongan dari Nabi kita tersebut. Mudah-mudahan kita-kita yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya dan membanyakkan sholawat kepadanya, kelak akan ikut memperoleh dan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi kita tersebut
Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, salam hormat saya kepada kita keseluruhannya. Di hadapan saya Bapak, Ibu, dulu ada yang mungkin di sini sebaya dengan ayah saya, ibu saya, atau mungkin di sini banyak guru-guru saya dan lain sebagainya. Izin dan mohon maaf di kesempatan ini saya menyampaikan seperti apa yang diamanahkan dan dimohonkan di masjid kita yang mulia ini. Mudah-mudahan pertolongan dari Allah, hidayah, keberkahan dan ridhonya bersama dengan kita keseluruhannya. Itu Bapak dan Ibu. Para Bapak Ibu yang diamanahkan kepada saya untuk kita pelajari sekali sebulan di tempat ini, tepatnya di malam Selasa keempat di setiap bulannya, yakni akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak. Bapak Ibu, kalau akidah rapuh, akhlak pun tak ada. Kenapa? Karena akhlak buah dari akidah. Jadi kalau kita lihat ada orang tak ada akhlaknya, tak ada sopannya, tak ada ikramnya kepada orang tua, tak ada ikramnya kepada ulama, bahkan tak ada sikap hormatnya kepada orang yang lebih lanjut usia, ini dikhawatirkan akidahnya lemah. Ini Bapak dan Ibu. Bahkan Bapak dan Ibu mudah putus asa. Kenapa mereka mudah putus asa? Kenapa mereka menjadi orang yang serakah? Kenapa mereka menjadi orang yang sombong, angkuh, takabur, merasa paling? Padahal Allah janjikan di dalam Al-Quran, Allah tegur kita, la tamshi bil ardi marha. Jangan kau berjalan di muka bumi-bumi dengan sombong, kata Allah. Allah tegur langsung. Apakah kesombongan itu dengan sebab wajah lebih tampan dari orang lain? Apakah kesombongan itu muncul dikarenakan derajatnya lebih tinggi dari orang lain? Atau karena hartanya lebih banyak dari orang lain? Dan lain sebagainya. Apapun penyebab seseorang tadi angkuh, sombong, merasa paling dari orang lain, maka Bapak dan Ibu, ini celaka. Ini celaka. Jadi para Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu Bapak dan Ibu kita benar-benar memahami. Perlu Bapak dan Ibu kita benar-benar mengerti siapa kita, dari mana kita, sedang di mana kita, dan mau kemana kita. Banyak orang yang lupa Bapak Ibu, yang terkadang dipikir kita ini bakal seperti ini terus, sehingga Bapak dan Ibu merasa hebat, merasa paling, dan lain sebagainya. Para Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kita ingin meluruskan, ketika kita ingin berada di titik kebenaran, maka ada tuntunan 3 hal Bapak dan Ibu. Kalau kita ingin Bapak dan Ibu berada di tempat yang sesungguhnya, sebenarnya, maka kita harus kembali Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang takholi. Ini yang pertama Bapak dan Ibu. Takholi. Dari diri kita ini buang dulu Bapak dan Ibu, bersihkan dulu segala kecenderungan yang ingin berbuat yang dilarang Allah, segala kecenderungan yang menyebabkan kita malas mengerjakan suruhan Allah. Kita harus kosongkan ini Bapak dan Ibu dari kecenderungan cinta berlebihan terhadap dunia, dari kecenderungan menuruti hawa nafsu. Maka Bapak dan Ibu, jadilah kita dulu orang yang gak punya apa, kosongkan. Kita harus menjadi orang yang takholi.
Kalau di sini bapak dan ibu belum bersih itu, maka yakin dan percayalah, kecenderungan terhadap harta dunia akan menyeret kita kepada orang yang serakah, kepada orang yang dingin, kepada orang yang pelit. Kenapa? Karena kita ingin punya lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Yang ada adalah hukum dunia, wa qariyatun lawan. Muncul cinta berlebihan terhadap dunia, dan di sampingnya apa? Takut terhadap kematian. Kalau ini bapak dan ibu belum keluar dari sini, maka bapak dan ibu sulit kita untuk, meskipun dikerjakan sungguhan agamaku, tetapi bapak dan ibu tidak lebih dari sebatas simbol belaka. Kenapa? Dengan amalnya tidak bertambah akhlakul karimahnya, dengan amalnya tidak bertambah sikap rendah hatinya, dengan amalnya tidak bertambah sikap dermawannya, dengan amalnya tidak bertambah sikap lemah lembutnya. Yang sepatutnya semakin tinggi amal seseorang, semakin lemah lembut sikap. Semakin lanjut usia seseorang, semakin banyak zikirnya, semakin banyak amal ibadah sunnahnya, maka semakin rendah hati, semakin lemah lembut, bahkan semakin tawadhu. Bahkan bapak dan ibu semakin merasa kalau dia tidak lama-lama lagi, sehingga bapak dan ibu rindu dan rindu, kurang dan kurang dengan amal yang baik. Ini yang sepatutnya hadir. Tetapi bapak dan ibu karena ini tadi dipenuhi oleh hukum dunia, cinta berlebihan terhadap dunia, apa yang mereka kejar, apa yang mereka inginkan, padahal didapat pun tidak ada kecukupan, tidak ada kepuasan, tidak ada finish, tidak ada titiknya. Andaikan bapak dan ibu ini mereka bersihkan, lalu setelah bersih dari hukum dunia, bersih dari sikap keakuan, bersih dari sikap-sikap memperturutkan hawa nafsu, maka bapak dan ibu datang tahalli. Yang kedua, tahalli. Tahalli bapak dan ibu berhias, dihiasi bapak dan ibu dengan datang ilmu pengetahuan. Masuk ilmu menuntun Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Allah tempat meminta, Allah tempat kembali, Allah yang menentukan, Allah yang memberikan, Allah yang mengambil. Maka bapak dan ibu lambat laun hati ini semakin lembut. Kenapa? Semakin bertambah pemahaman. Oh, rupanya ini sebentar. Tadi nggak ada, sekarang ada, dan dia akan kembali kepada tidak ada. Jangankan dia, saya pun bakal begitu. Sehingga takut bapak dan ibu, takut. Kalau besok di saat kita tidak diduluan aba-aba, tidak ada tanda-tanda, bukan sakit duluan, bukan jatuh duluan, nggak tabrakan duluan, tapi waktu dulu Allah ambil miliknya, sehingga tidak ada yang bakal penyesalan, tidak ada yang disesali, tidak ada yang nanti membuat kita ketakutan. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia sadar sesadar-sadarnya kalau kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi para bapak ibu hadirin sekalian, kenapa orang sampai berani, mampu, angkuh, sombong, bicaranya hebat, bicaranya keras, bicaranya kotor, bahkan bapak dan ibu bicaranya mau mati. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia merasa kuat, karena dia merasa ditakuti, karena dia merasa ini, itu dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya bapak dan ibu, andaikan mungkin keluar kalimat-kalimat thayyibah yang aturan marah bapak tapi tidak marah, tapi yang keluar nasihat, yang keluar
waktu ini akan dikenal orang, bukan hanya orang tua, tapi sampai ke anak-anak. Kenapa? Orang akan kenal bapakku dulu kalau waktu hidup, meskipun kita salah sama dia, tapi dia tidak pernah marah sampai mengeluarkan kalimat yang tak baik kepada kita. Bapak ini orang baik. Ditanya jamaah, ahadil jenazah khair, apakah jenazah ini orang baik? Semua bilang khair, tanpa ada komando. Dari mana munculnya baik ini? Dari mana munculnya sikap rendah hati? Dari mana munculnya kalimat-kalimat yang lemah lembut tadi? Dari akidah, keyakinan. Kalau ini tidak ada bapak dan ibu, maka kita akan dikuasai oleh hawa nafsu, akan dibumbui iblis, akan terus kita dipengaruhi syaitan, sehingga bapak dan ibu kita bisa lupa. Kalau kita bapak dan ibu di kehidupan dunia ini, jangankan orang yang seperti kita baru punya sedikit, sedangkan Qarun yang begitu besar, Fir'aun yang begitu besar, apa yang membuat mereka hancur? Apa yang membuat mereka binasa? Bukan karena tidak ada kekuasaan, bukan tidak ada hartanya, tapi bapak dan ibu yang membuat mereka binasa sehingga itu adalah kesombongan. Apa ungkapannya Fir'aun? Apa masih ada Tuhan selain aku? Itu ungkapan Fir'aun, binasa dengan hina. Jadi bapak dan ibu, apapun yang Allah anugerahkan di kita, sadar kita, yakin kita, kita percaya bahwa ini hanya sebatas titipan. Kalau ada orang paham sebagaimana pahamnya Nabi Allah Ibrahim ketika dianugerahi Allah harta, ya Ibrahim, harta sebanyak ini sampai gunung-gunung penuh, siapa yang punya ini? Apa kata Ibrahim? Kenapa Ibrahim ketika itu ditanya? Karena Ibrahim tidak pernah terganggu amal ibadahnya, tidak pernah terusik zikirnya, tidak pernah terlambat amal ibadahnya, disiplin beribadahnya, hanya gara-gara harta yang banyak. Tapi Ibrahim tetap tepat waktu, tekun dalam zikirnya, ibadahnya. Ibrahim bilang, itu ada pemiliknya, hari ini dititipkan kepada saya, dan suatu waktu itu akan kembali diambil oleh pemiliknya. Ibrahim punya ternak tidak tanggung-tanggung bapak ini, sampai gunung tempatnya, kapan beranak, berapa anaknya Ibrahim tidak tahu, yang dilihat orang terus bertambah. Sampai Ibrahim pernah berkurban dengan 1000 ekor kambing, pernah berkurban dengan 300 ekor lembu, bahkan berkurban dengan 100 ekor unta dalam sekali berikan. Tapi Ibrahim tidak pernah meninggalkan, melalaikan ibadahnya. Datang kita kadang-kadang baru ekor lembunya, asarnya kesorean, maghribnya hampir tertinggal. Kenapa? Hanya gara-gara 2 ekor lembu. Berarti bapak dan ibu muncul di sini bahwa ini atau keterlambatan karena ini boleh saja bapak dan ibu. Ini akibat dari kurang kuatnya keyakinan terhadap kebenaran apa yang disabdakan Nabi, apa yang difirmankan Allah. Maka bapak dan ibu, ini yang perlu kita perkuat. Ini yang perlu kita perkuat. Lewat apa? Penanaman akidah, penanaman keyakinan.